Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan mengungkapkan fakta. Setelah kemarin kita sudah bahas bagaimana Yahudi dan Kristen menyebut Tuhannya dengan predikat Bapa, sementara Al-Quran membantah hal tersebut. Sekarang ini kita akan lihat sesuatu yang tidak kalah menariknya. Seperti yang kita sering dengar, saudara Muslim mempertanyakan ketuhanan Yesus. Kali ini kita akan membandingkan pernyataan Yesus dalam Injil dan pernyataan Allah SWT dalam Quran yang menjadikannya Tuhan. Mungkin ayat berikut ini akan membuka mata saudara kita Muslim yang masih mempertanyakan ketuhanan Yesus. Karena Alkitab yang datang duluan, kita baca Alkitab dulu. Kita akan lihat apakah narasinya sama dengan Quran. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Teman-teman perhatikan ayat di atas, orang-orang mati yang mendengar suara Anak Allah atau Yesus akan hidup. Tentunya saudara Muslim tidak percaya ini. Karena Allah bukanlah Bapa dan Yesus bukanlah anak menurut iman saudara Muslim. Mari kita lanjut Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kembali pertanyaan kita, suara siapa yang didengar oleh orang-orang mati pada hari kebangkitan? Sesuai dengan ayat tadi, mereka akan mendengar suara Sang Anak, yaitu Yesus. Sekarang ini kita akan membuka Quran saudara kita Muslim. Nanti teman-teman dengarkan narasinya. Apakah sama dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 5 tadi atau tidak? Surah Al-Hajj ayat 6 dan 7. Demikianlah penciptaan manusia itu karena sesungguhnya Allah, Dialah yang maha benar dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Teman-teman perhatikan, dalam Yohanes 5 Yesus mengatakan, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Bandingkan dengan Quran Surah 22 ayat 7 katakan bahwa, pada hari kiamat, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dari kedua narasi ini menurut teman-teman siapa yang ikut siapa? Dan dari narasi Alkitab yang mengatakan Yesus akan membangkitkan orang-orang mati pada hari kiamat, apakah saudara Muslim masih mempertanyakan ketuhanan Yesus? Padahal Allah dalam Quran mengatakan hal yang sama, dan Muslim menjadikan Allah sebagai Tuhan. Karena hanya Allah yang bisa membangkitkan orang-orang mati pada hari kiamat. Oke teman-teman, demikian ulasan kita kali ini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya? Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang. Loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih, penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali dia. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya? Seistimewa itu, nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng.
digoreng. Digoreng. Jadi beliau ini sudah, sampai merinding saya kalau cerita. Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh 2 kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Nonton semua ya. Masya Allah. Presiden dan kamu sayang banget. Sampai detik ini gue bukan cuma ngomong, gue buktiin. Kalau mendapat undangan dari mereka Kristian itu, saya datang ke sana, saya ciumin pertama pendetanya. Karena saya kenal mereka semua. Karena mereka semua yang memberi saya makan dan pendidikan. Saya cium, kakinya gue ciumin. Habis itu jemaatnya gue syahadatin. Boleh? Boleh nggak? Kan saya. Dan kita jangan mati dalam keadaan Islam. Apa kalau tidak Islam? Kan? Dia gue syahadatin supaya kalau mati enak. Habis jemaatnya udah tanya ke sana. Supaya kan repot. Kalau pendetanya udah disyahadatin di dalam gerejanya, kalau ada jemaat yang mau nanya-nanya, tanya sama dia. Kita nggak capek. Nanti pendetanya yang syahadatin jemaatnya. Itu kan pernah nggak saya bilang? Nih, nggak bisa dibayar, beneran. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam. Sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih Allah. Lalu menuntun mereka untuk mengucapkan 2 kalimat yang suci itu. 2 kalimat cinta kepada Allah. 2 kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Paling tidak 1 tahun, Alhamdulillah Allah percayakan 100 orang yang saya syahadatkan. Dan 80 orang itu saya syahadatkan di dalam rumah ibadah mereka. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.